Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi terkait penelitian survei. Baik, sebelum kami memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kelompok 6 itu terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Mardina Satika Dewi, NPM 019. Ya, lalu ada Mbak Alda Aulia Nadila, NPM 023. Lalu ada Mas Anton Wisnu Nugroho dengan NPM 080. Dan ada Mbak Angelina Yunita Munte, NPM 098. Dan yang terakhir ada Mbak Ana Naimatul Jannah, NPM 125. Materi pertama adalah metode survei surat. Young menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun, di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama adalah minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Kedua, meningkatnya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Tiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian, meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Analisis Young tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar selama periode 1985 sampai 1994 mengidentifikasi sejumlah kesulitan umum. Yang pertama adalah populasi secara rendah, rata-rata hanya 207 populasi. Yang kedua, jumlah responden yang rendah, rata-rata hanya 146 populasi. Tiga, beberapa penelitian yang menggunakan prosedur tindak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel. Yang keempat, tidak ada analisis bias non-respon. Yang kelima, tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan. 6. Tidak adanya penggunaan prosedur sampling. Dan 7. Kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, sehingga tidak mungkin untuk menghubungkan praktik dengan variabel perilaku. Young juga mengidentifikasi 7 peluang peningkatan metode survei surat dalam akuntansi. Yang pertama adalah program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. 2. Metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. 3. Penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. 4. Mengatasi masalah bias non-respon. 5. Beranjak dari instrumen survei yang ketinggalan zaman. 6. Pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Serta 7. Beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Masalah desain dan perencanaan. Ada beberapa sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pada tahap desain. Yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Persyaratan pertama penelitian dan dampak perbedaan biaya, misalnya, akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, atau melalui internet akan memberikan hasil superior atau hasil yang lebih hemat biaya. Yang kedua, ada responden macam apa yang kita targetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik, misalnya pengelompokan profesional tertentu, atau bahkan CEO. Lalu ada pertanyaan apa yang kita ingin jawaban. Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah dengan hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Lalu ada kategori respon apa yang kita renungkan, lalu urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar,
Ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Lalu ada pertanyaan, bagaimana tata letak instrumen survei? Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana kita memilih sampel? Ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan, mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Instrumen percontohan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak melalui pengembangan konstruksi yang valid untuk diidentifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Lalu isu penting yaitu terdiri dari pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Pertanyaan dan surat pengantar harus ditujukan pada sudut pandang responden sehingga jelas, relevan dengan khalayak sasaran. Setiap jargon atau terminologi industri yang digunakan harus spesifik teknologi untuk meningkatkan tingkat respon. Lalu pemilihan kata harus hati-hati, hindari bahasa gaul, singkatan, dan apapun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Lalu tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda, karena jika lebih dari satu jawaban tampaknya dicari, kebingungan akan terjadi. Lalu yang terakhir ada negatif ganda harus dihindari karena akan sering disalahpahami. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan validitas langkah-langkah yang akan digunakan. Selanjutnya, metode wawancara. Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara pewawancara dengan responden, orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara, atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan luas daripada survei surat konvensional. Studi kasus dan penelitian lapangan dibahas secara terpisah dalam bab berikut. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi terstruktur, dan yang ketiga wawancara tidak terstruktur. Beberapa bidang yang menjadi perhatian mungkin muncul yang dapat menyebabkan hasil dari proses wawancara dipertanyakan. Yang pertama, pertanyaan dengan kata-kata yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara orang yang diwawancarai. Yang kedua, masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab. Ini mungkin terkait dengan pertanyaan yang terlalu menuntut untuk metode investigasi. Yang ketiga, pertanyaan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau pewawancara tertentu mungkin berperilaku berbeda dari waktu ke waktu dan di antara responden. Yang keempat, masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Yang kelima, bias non-tanggapan dapat muncul seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan diperparah oleh ketidakhadiran. Kategori khusus masalah bagi pewawancara muncul berkaitan dengan perhatian terhadap masalah etika. Beberapa kode etik bahkan akan bersikeras bahwa orang yang diwawancarai menandatangani pada penyelesaian wawancara untuk memverifikasi isi tanggapan. Poin-poin khusus yang harus ditangani meliputi: yang pertama, pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka, status mereka, dan tujuan wawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Yang keempat, partisipasi sukarela sangat penting, sehingga orang yang diwawancarai bebas untuk menarik kerjasama mereka setiap saat.
Dan yang terakhir, memberi kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara.